pantang menyerah dalam jalan jihad. Umar bin Khattab dengan ketegasannya telah menjadi salah satu sosok penting dalam perjuangan penyebaran agama Islam di masa awal, selalu mendampingi Rasulullah dalam situasi apapun, baik dalam majelis ilmu, diplomasi, dan pertempuran. Pada pertempuran di sekitar Gunung Uhud, pertempuran besar kedua yang dipimpin Rasulullah, pasukan Muslim yang sempat mendikte jalannya pertempuran dipukul balik oleh musyrikin Mekah. Pada situasi ketika kekalahan membayang di depan mata, Umar bin Khattab bersama beberapa sahabat lainnya tetap tegak berdiri di samping Rasulullah. Menjelang akhir pertempuran, berhembus isu di kalangan musyrikin bahwa Nabi Muhammad telah meninggal dalam pertempuran. Abu Sufyan, pemimpin kaum musyrikin Mekah, berbicara lantang di depan pasukan Muslim untuk memastikannya. Apakah dalam golongan kalian ada Muhammad? Mendengar seruan Abu Sufyan, Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya, "Jangan jawab dia." Begitu halnya ketika Abu Sufyan berseru, Apakah dalam golongan kalian ada Abu Quhafa? Nabi Muhammad kembali berkata, "Jangan jawab dia." Nabi Muhammad dan para sahabat masih diam ketika Abu Sufyan kembali berseru. Apakah dalam golongan kalian ada Ibnu Khattab? Namun, ketika Abu Sufyan berkata, Sungguh mereka telah mati terbunuh. Jika mereka masih hidup, pasti akan menjawab. Umar bin Khattab pun tidak mampu menahan dirinya. Beliau langsung menjawab, "Kamu dusta wahai musuh Allah. Semoga Allah melanggengkan apa yang akan menghinakanmu." Mendengar suara Umar bin Khattab, Abu Sufyan pun berkata, Hubal maha tinggi. Rasulullah kemudian berkata kepada sahabatnya, "Jawablah dia." Beberapa sahabat bertanya kepada Rasulullah. Apa yang harus kami katakan? Rasulullah berkata, "Katakanlah, Allah lebih tinggi dan lebih agung." Para sahabat pun berkata dengan lantang, membalas ucapan Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan berkata, Kami memiliki Uzza, sedangkan kalian tidak punya. Nabi Muhammad pun berkata kepada para sahabatnya, "Jawablah dia." Sahabat bertanya, Apa yang harus kami katakan? Nabi Muhammad berkata, "Katakanlah Allah Tuhan kami, sedangkan kalian tidak punya." Sebelum meninggalkan kawasan Uhud, Abu Sufyan pun berkata, Hari ini merupakan pembalasan kalian dari peperangan di lembah Badar. Terkadang, perang kami menangkan, dan kadang kami terkalahkan. Kalian akan mendapati pemotongan tubuh yang tidak aku perintahkan. Pemotongan tubuh yang dimaksud Abu Sufyan adalah mutilasi terhadap Hamzah bin Abu Muthalib, paman Nabi Muhammad, oleh seorang budak atas suruhan Hindun, istri Abu Sufyan. Pada sebuah riwayat lainnya, disebutkan bahwa Umar bin Khattab membalas ucapan Abu Sufyan sebelum meninggalkan Uhud. Saat itu, Umar bin Khattab menjawab, Tidak sama. Orang yang terbunuh dari kelompok kami masuk surga, sedangkan orang yang terbunuh dari kelompok kalian masuk neraka. Abu Sufyan kemudian menghampiri Umar bin Khattab dan bertanya, Aku bersumpah kepada Allah, wahai Umar, apakah kami telah membunuh Muhammad bin Abdullah? Umar menjawab dengan tegas pertanyaan Abu Sufyan. Tidak. Sesungguhnya beliau sekarang bisa mendengar kata-katamu. Mendengar jawaban Umar bin Khattab, Abu Sufyan berkata, Menurutku engkau lebih jujur daripada Ibnu Qom'ah dan abar atas perkataan Ibnu Qom'ah pada mereka. Aku telah membunuh Muhammad. Situasi di akhir perang Uhud itu menunjukkan betapa Abu Sufyan menaruh perhatian yang mendalam kepada kedua sahabat utama Rasulullah, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kaum musyrikin yang mencoba menghabisi umat Islam telah memusatkan perhatian mereka kepada tiga orang yang mereka anggap tokoh utama Islam, yaitu Muhammad bin Abdullah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar bin Khattab. Kaum musyrikin berkeyakinan bahwa tanpa mereka bertiga, Islam tidak akan mampu berdiri tegak. Perintah Nabi Muhammad untuk tidak menjawab pertanyaan Abu Sufyan adalah cara untuk mengecilkannya. Ketika Abu Sufyan mulai angkuh dan menampilkan kesombongannya, Nabi Muhammad baru memerintahkan para sahabatnya untuk memberitahukan hal yang sebenarnya dan memberikan jawaban dengan penuh keberanian. Setelah pertempuran di kawasan Uhud, umat Islam kembali harus turun ke medan pertempuran melawan Bani Mustalik. Saat itu, pemimpin Bani Mustalik, Al-Harits bin Abu Diror, mengumpulkan kekuatan pasukan untuk menyerang Madinah. Pada pertempuran melawan Bani Mustalik inilah, Umar bin Khattab sempat meminta izin kepada Rasulullah untuk membunuh Abdullah bin Ubay, seorang munafik yang turut dalam pasukan Muslim.
Jabir bin Abdullah Al-Ansari meriwayatkan bahwa pada pertempuran yang berlangsung di dekat mata air Al-Muraisi itu, terjadi insiden yang melibatkan seorang muhajirin dan seorang ansor. Jabir mengatakan, "Kami sedang berada dalam pertempuran. Seorang muhajirin memukul pantat seorang ansor. Orang ansor itu langsung berkata, 'Hai kaum ansor, tolonglah aku.' Kemudian orang muhajirin itu berkata, 'Hai kaum muhajirin, tolonglah aku.'" Rasulullah yang mendengar hal tersebut kemudian berkata, Seruan jahiliyah macam apa ini? seorang sahabat kemudian memberitahu Rasulullah, Ya Rasulullah, seorang muhajirin telah memukul pantat seorang ansor. Rasulullah kemudian berkata, Tinggalkanlah perbuatan itu karena merupakan hal yang buruk. Abdullah bin Ubay, sosok yang memeluk Islam hanya di lidahnya, yang mendengar perkataan Rasulullah kemudian berucap, Mereka mau melakukannya. Demi Allah, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, orang yang kuat benar-benar akan mengusir orang-orang lemah daripadanya. Perkataan Abdullah bin Ubay itu sampai kepada Umar bin Khattab. Sahabat yang telah diberi julukan Al-Faruq itu langsung berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang munafik ini. Rasulullah segera mencegah niat Umar bin Khattab. Biarkan dia agar orang-orang tidak mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Sebuah riwayat lainnya menyebutkan bahwa Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, perintahkanlah Abbad bin Bishr supaya membunuhnya. Rasulullah pun menjawab, Bagaimana wahai Umar jika orang-orang mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri? Jangan lakukan itu. Akan tetapi, beritahulah rombongan agar meneruskan perjalanan. apa yang dikatakan oleh Rasulullah benar-benar menjadikan pembelajaran bagi Umar bin Khattab. Rasulullah yang mengatakan, bagaimana wahai Umar, jika orang-orang mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini merupakan upaya menjaga reputasi politik dan menjaga persatuan internal umat Islam. Kaum musyrikin saat itu telah berputus asa bagaimana menjauhkan Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Abu Sufyan, tokoh utama kaum musyrikin itu mengatakan, Aku tidak pernah melihat seseorang yang mencintai orang lain seperti cinta para sahabat Muhammad kepada Muhammad. Rasulullah telah menyadari sepenuhnya bahwa terdapat upaya-upaya dari kaum musyrikin untuk memasukkan penyusup dalam barisan sahabat Rasulullah di Madinah. Dan semakin lama mereka mencoba upaya itu, berujung pada rasa putus asa karena tidak mampu menghadapi pengorbanan para sahabat Nabi Muhammad. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.